Hai Sobat Tia, this is Ari and I'm back. Kali ini kita akan bahas soal connectors, linking words, cohesive devices yang akan banyak kepake di IELTS Writing Task 2. So, without further ado, bumper time dulu. Alright, nah seperti video-video sebelumnya saya udah bahas IELTS Writing Task 2 yang sering jadi mimpi buruk buat teman-teman. Di video yang kali ini saya mau bahas soal bagaimana untuk meningkatkan nilai di coherence dan cohesion. Ada kata-kata yang bisa dipakai. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, boleh di-pause dulu videonya and lihat link di bawah, masuk ke link itu, sedot filenya, lalu lanjut lagi ke video ini. Oke? Pause dulu. Great. Nah, saya anggap udah pause ya. Saya anggap udah pause nih. Nah, cohesive device itu isinya ada macam-macam. Ada conjunction, ada connector, ada linking words, ada linking phrase. Jadi intinya kata-kata atau frase-frase, phrases yang digunakan supaya antara satu ide dan ide berikutnya itu nyambungnya enak, koneksinya enak. Entah itu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk kata yang akan disambungkannya. Oke? Nah, yang sering ketukar itu adalah antara conjunction sama connector. Itu sering banget ketukar. Sebenarnya connector tapi dibilangnya conjunction. Sebenarnya conjunction dibilangnya connector. Di video yang sekarang yang saya mau bahas adalah connectors. Tapi nanti saya akan sentuh sedikit tentang conjunction. Oke? So, lihat screen yang saya share sekarang. Ini yang pertama coordinate connectors. Jangan bingung sama namanya karena namanya ada macam-macam. Tapi intinya connectors. Dan ini yang paling basic. Yang paling basic karena ada and, sudah tahu pasti cara menggunakannya. Ada but, ada or, ada so. Dan sebenarnya ada satu lagi, ada yet. Nah, rules pertama dari connectors ini, mereka tidak bisa digunakan di awal kalimat. Kecuali kalau yang sedang kamu tulis adalah misalnya lirik lagu, kah, surat, kah, novel, cerita, dan sebagainya, fine. Tapi kalau kita bicara academic writing, formal writing, hindari menggunakan kata-kata ini, ada 5 ya, and, but, or, so, yet, di awal kalimat. Dia hanya bisa di tengah kalimat. Ingat aja, kalau saya biasanya bilangnya baso, but, and, so, or, tambah satu, yet. Dia paling tidak fleksibel, hanya bisa di tengah kalimat. That's it. Nah, coordinate connectors ini, misalnya gini, Tom is singing and Paul is dancing. Oke, jadi ada dua kalimat, dia dibikin jadi satu, penyambungnya adalah si connector. Kalau conjunction, dia bukan menyambungkan dua kalimat. Kalau conjunction itu menyambungkan dua kata atau dua frase. Jadi beda. Misalnya kayak ini ya, Tom is singing and Paul is dancing, itu connector. Si and itu connector. Tapi kalau saya bilang I like singing and dancing. Singing and dancing. Kata singing, kata dancing digabung pakai and juga. And di situ namanya conjunction. Itu bedanya. Oke. Okay? Nah, um, Tom adalah subjek, is singing adalah verb, lalu Paul subjek, is dancing itu verb atau is-nya sebenarnya. Nah, karena ini tadi yang saya bilang ini dua kalimat, setelah menjadi satu namanya sudah bukan kalimat lagi. Tapi kalau saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesia, kalau di English dia bagi kalimat di dalam kalimat itu disebutnya clause.
Ini boleh 2, boleh 3, boleh 4 dalam satu kalimat, ada banyak clauses boleh. Yang penting ada konektornya. Anggap aja selang, mau disambung ke selang lain, itu harus ada konektor. Gitu. Dan si konektor ini posisinya di tengah. Ini contoh yang kedua. Tom is tall but Paul is short. Sama. Nah, dia konektor tetap di tengah. Ini but nunjukin kontras. Ya. Yang satu tinggi, yang satu rendah. Lalu ada Tom must write the letter. Ini clause satunya, ini clause 2-nya. Masih sama seperti sebelumnya. And ada konektor juga. Dan yang terakhir, ini. Masih ada konektor juga. Nah, semua ini um, hanya bisa di tengah, itu ke satu. Kedua, dia harus ada koma. Harus ada koma. Jadi sekarang mulai ngerti ya cara menggunakan koma ya. Tidak ada urusannya dengan, oh saya mau jeda di situ jadi saya kasih koma. Saya anggap saya sedang mengatakan kalimat itu, saya mau jeda di situ, saya mau ambil nafas di situ, jadi saya kasih koma. Aturan secara grammar nggak seperti itu. Aturan secara grammar berbeda. Oke, so kalau ada and, but, or so, yet di tengah-tengah dan fungsinya sebagai konektor, sebelum konektornya dikasih koma. Oke, nah kita recap ya. Eh, Satu clause itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Kalau ada dua clauses, berarti dua subjek, dua verb. Koordinat konektornya itu ada and, but, or so, sama yet. Dan koma itu selalu dilampirkan. Jadi kalau kita melihat ke soal ini, bentar, ini benar atau salah? Yang pertama, they are trying to sell their house, it has been on the market for 2 months. Ada subjek nih, they. Ada verb are atau are trying. Lalu ada it, subjek lagi. Ada verb lagi, has atau has been. Artinya subjek verbnya sudah terpenuhi. Adil. Ada dua subjek, ada dua verbs. Tapi ini nggak ada konektor. Komanya ada, konektornya nggak ada. Jadinya disjointed. Kalau dibaca pun seperti dua kalimat yang berbeda, nggak jadi satu kesatuan gitu. Ini jadinya incorrect. Akan lebih masuk akal kalau ditulis they are trying to sell their house, so it has been on the market for 2 months, atau and it has been on the market for 2 months. Itu akan lebih masuk akal, akan lebih mudah dicerna sama otak. Nah, yang kedua, so the quality of the print was not good, I changed the toner cartridge. The subject, the quality of the print. Verbnya was, di sini was not. Lalu ada subjek lagi I, ada verbnya changed. Masalahnya ini, so si connector ini misplaced, dia ada di awal. Sementara tadi kita sudah deal ya. Kalau and, but, or, so, yet itu hanya bisa di tengah. Kalau kita bicara academic writing atau formal writing. Artinya ini incorrect lagi. Lebih masuk akal juga kalau kita artikan kalau kalimatnya begini. The quality of the print was not good, so I changed the toner cartridge. Itu akan lebih masuk kalau kayak begitu. Oke, nah connectors itu nggak hanya 5 tadi. 5 tadi itu yang basic. Nah, yang ini yang sekarang teman-teman lihat di sini, ini connectors yang berbeda dan ini lebih fleksibel. Dia lebih fleksibel yang ini. Contohnya ada di sebelah kanan, tapi saya mau skip ini, saya mau langsung ke sini. Nah, ini listnya ada after, as long, as soon as, dan sebagainya. Lalu ada untuk clause, as, because, and as much as. Kalau dia ada di eh, kotak yang sama, berarti fungsinya sama. Yang kiri itu untuk time, yang kanan itu untuk cause atau sebab. Oke.
Nah, yang ini saya bilang lebih fleksibel karena dia bisa di tengah, dia bisa di awal kalimat. Hanya ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan 5 yang basic yang sebelumnya. Kalau dia disimpan di tengah, dia tidak perlu koma. Kalau dia disimpan di awal kalimat, dia perlu koma. Nah, teman-teman gak usah khawatir. Gak usah khawatir karena yang connectors-connectors yang lain rata-rata seperti ini. Rata-rata seperti ini. Oke. Okay? Koma hanya digunakan kalau kita memulai kalimatnya dengan connector. Sementara yang 5 awal hanya bisa di tengah dan perlu koma. Yang ini enggak. Jadi kalau ingat yang 5 awal, aturan yang 5 awal ingat, yang ini udah pasti ingat. Oke. Okay? Jumlah subjeknya masih sama, jumlah verbnya masih sama, dan boleh lebih. Jadi kalau ada, ini kan ada 2 clause nih, Teresa went inside, itu clause yang ke-1. Clause yang kedua, it was raining. Nah, kalau mau bikin 3 clauses atau 4 clauses, ya berarti konektornya harus ditambah. Itu aja intinya. Lah, yang saya bilang tadi lah, bayangkan ini selang atau pipa, mau disambung ke pipa baru, harus ada konektor. Itu intinya hanya itu. Kalau kalau selangnya ada 3, berarti butuh 2 konektor. Intinya gitu. Coba kita lihat lagi yang ini, correct atau incorrect. Ini yang nomor 1. After the plane circled the airport, it landed on the main runway. Afternya, ini connector kan, the plane itu subject, circled, mengitari, mengelilingi, memutari, itu verb. Subject lagi, it, dan ada verb untuk it, itu landed, berarti udah terpenuhi ya. Dan ada connector di awal, ada koma juga, jadi ini oke, okay. Yang ini oke, okay. Yang ini nggak ada masalah. Nah yang berikutnya, yang nomor 2, the registration process took many hours since the line so long. Ini subjek. Registration atau registration process itu subjek. Took itu verbnya. Ada the lines subjek yang kedua. Tapi nggak ada verb. Ada konektor. Artinya si kalimatnya jadi nggak adil nih. Subjeknya ada 2 tapi verbnya cuma 1. Ini nggak. Ini timpang. Dan ini sering banget terjadi di writing. Jadinya ini incorrect. Kalau dirubah jadi begini, ini akan lebih lebih bagus. The registration process took many hours since the lines were so long. Itu udah jadi ada subject verb di clause yang keduanya. Alright? Now, ini contoh connectors yang lain. Again, gak usah peduli namanya, pokoknya connectors saja. Ini connectors. Kalau kita bicara condition, itu bisa pakai if, in case, provided, providing. Fungsinya sama. Fungsi, bukan arti ya. Contrast. Ini although, even though, while, whereas, manner ada as atau in that. Place bisa where atau wherever. Aturannya pun sama dengan yang sebelumnya. Kalau disimpan di tengah, kalau disimpan di tengah, dia tidak perlu koma. Kalau disimpan di awal, perlu koma. Ini yang saya maksud. Yang penting ingat yang basic, yang 5 yang di awal. Karena kalau itu ingat, ke yang lain-lain ingat kok. Nah, benar atau tidak? No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. No one itu subject. Is admitted itu verb. Is-nya sebenarnya yang verb. Lalu ada connector. He or she. Ini konektornya ada di tengah jadi nggak perlu koma. The problem is tidak ada verb di clause yang kedua. Ini hilang. Jadi incorrect. Bisa diakalin dengan no one is admitted to the academy unless he or she meet the education requirement. Ya. Nah, yang berikutnya, while most students turn the assignment in on time, a few ask for an extension.
Most students, subject. Turned in, itu verbnya. A few, itu subject. Loh kok a few subject? Iya, karena original sentence-nya a few other students. Tapi kita jadi ngulang kata-kata students. Dan IELTS examiner itu they're not big fans of repetition. Jadi cukup dengan a few aja, a few aja. Verbnya ask. Oke. Okay? While-nya ada di awal, jadi kita perlu koma. Subjeknya ada dua, verbnya ada dua, semuanya terpenuhi, komanya ada. Ya sudah, this is correct. Ini oke. Okay. So, satu. Satu hal yang sering orang atau language learner itu salah, even though. Even though itu dua kata ya, bukan satu kata. Although itu satu kata, tapi even though itu even spasi though. Nah, practice time. Ini ada 10 soal. Videonya boleh di-pause dulu. Tapi sebelum di-pause, coba kerjain ini. Benar atau salah. Correct atau incorrect. Nanti kita bahas satu-satu. So, pause mulai dari sekarang. Coba maksimal 10 menit. Go. Oke. Nah, saya kasih lihat jawabannya dulu. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini dia. Nah, nomor 1 correct. Nomor 2 ini salah karena kalimatnya dimulai dengan or. Kalimat nggak boleh dimulai sama or. 3, the parents left a phone number with the babysitter in case a problem with the children. Oke, the parents itu subject, left itu verb, itu di clause pertama. Lalu ada in case itu si konektornya. Nah, a problem with the children itu subject. Problemnya kenapa? Occurs kah? Atau appears kah? Atau happens kah? Itu kan verbnya nggak ada, makanya jadinya salah. Number 4, the furniture will be delivered as soon it is paid for. Okay, the furniture, subject. Will be, itu verbnya. Ada as soon, tidak perlu koma. Ada subject it, ada verb is. Tahu kenapa masih salah? Karena konektornya salah. Tidak ada konektor as soon. Adanya konektor as soon as. Ya. Jump to number 6. The government was overthrown in a revolution. The king has not returned to his homeland. Clause pertama ada the government sama was, subject and verb. Lalu ada koma. Lalu di clause kedua ada the king sama has. Ada subject verb lagi. Tidak ada konektor. Nah, kalau konektornya mau disimpan di awal, berarti jangan pilih yang 5 yang basic. Kalau mau pakai yang basic, simpan di tengah. Udah ada koma boleh, nggak apa-apa. Selain yang basic hanya bisa disimpan di awal karena ada koma. Jump to number 9. It is impossible for the airplane to take off while it's snowing so hard. Masalahnya di yang sini hanya satu. Tidak ada subjek di clause yang kedua. Setelah while tidak ada subjek. Nggak bisa lagi. Dan yang number 10. We did not go out to dinner tonight. Itu clause pertama. Ada subjek, ada verb. We sama did not go. Ada even though. Nggak perlu koma. Karena di tengah. Dan ada I would have preferred not to cook. Subject I would have preferred itu verbnya. Yang menjadi masalah, kenapa ini salah? Karena even though-nya satu kata. Seharusnya dua kata, perlu spasi. There you go, that's it. Nah, sekarang kita coba ke yang lebih challenging. Coba, ini saya kasih 5 menit deh. Pause videonya dan jawab pakai
connectors yang ada di atas. Oke, saya anggap udah selesai ya, udah beres pause ya. Saya langsung kasih lihat jawabannya. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, and oh ya, 5, 6, and 7. Kenapa mau 8? For example, koma. Nah, biasanya kalau for example itu diikuti dengan koma, memang sudah sepaket. Firstly juga koma memang sudah sepaket. Similarly, itu mirip dengan and, mirip dengan also, sepaket juga dengan koma. However, itu juga sepaket dengan koma. However, itu pengganti but. Jadi kalau mau nyimpan but di awal, kan nggak bisa ganti sama however. Nah, kalau yang number 6, but-nya ada di tengah kalimat ini. Koma, but I believe. They're a good idea because, nah ini number 6 salah satu contoh kalimat dengan 3 clauses, pakai 2 connector. Number 7, as a result, sama sepaket dengan koma, ini pengganti untuk so. Kan so nggak boleh nih di awal, ganti pakai ini. As a result, koma, it is difficult, dadadadada. Oke, mulai paham ya. Nah ini yang terakhir. Saya videonya nggak panjang, ini yang terakhir. Coba dirubah kalimat aslinya jadi menggunakan connector atau linking word, linking phrase yang ada di dalam kurung. Yang ini 10 minutes boleh. Silahkan di pause. Oke. Nah, yang pertama, nih, although there has been a rise in profits this year, our company is still losing money. Jangan sampai berubah arti. Mau ditukar-tukar kayak gimana pun nggak apa-apa, tapi jangan sampai berubah arti. Lalu yang kedua, ini 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh nanti ya, menyusul ya. Nah, yang kedua, the head of my department called an emergency meeting, so I had to cancel all of my afternoon appointments. Ini soalnya ada typo sedikit, seharusnya habis emergency meeting itu harus ada koma, baru so. But it's okay. I had to cancel all of my afternoon appointments because the head of my department called an emergency meeting. Bisa lah ya. Nah, ini due to yang biasanya orang suka sibuk nih. Nomor 3, orang suka sibuk mikirin yang ini. Due to itu tidak diikuti oleh subjek. Enggak. Due to itu diikutinya oleh noun biasanya. Due to the fact that um, baru subjek. Due to the condition that. Lalu yang nomor 4, as a result, karena as a result itu sama dengan so, tapi di awal kalimat, jadi yang ini memang dibelah kalimatnya menjadi 2. Jadi tidak ada clauses di dalam masing-masing kalimat di jawaban. As a result, the cost of basic food has risen. Number 5, ini ngertilah saya nggak perlu jelasin ya cara menggunakan but. Number 6, ini mirip sama number 4. Jadi however untuk mengganti or, pakainya ini. Dibelah si kalimat aslinya. Nah, number 7, ini ada beberapa versi dari saya. Dia cara penggunaan in spite of, itu mirip dengan due to. Mirip. Jadi tidak diikuti subjek dan verb langsung, tapi diikuti noun dulu. Ini saya kasih lihat langsung jawabannya. In spite of the fact that, in spite of the condition that, in spite of the slight increase. Ini noun phrase kan. Lalu ada red deer were not, yang terakhir, red deer were not taken off the endangered species list in spite of the fact that. Jadi kalau pakai in spite of, atau despite, atau due to,
dia tidak directly followed by subject. Kasih noun dulu, ada connector lagi that, baru subject verb, baru clause-nya. So, itu dia introduction ke cohesive devices secara umum, mau itu linking words, linking phrase, connectors, dan tadi saya bahas sedikit tentang conjunction. Nah, di video selanjutan dari ini saya akan jelaskan aplikasinya, cara menggunakan si connectors ini di writing task 2. Okay? So, thank you very much. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, share, klik lonceng notifikasi, share ini ke teman-teman supaya semua bisa belajar IELTS dan tidak perlu mengeluarkan investasi yang terlalu mahal. Okay? And I'll see you in my next video. Ciao. In audio.